Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lutfiani, NIM U2019182. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS kajian berat atas Al-Quran. Langsung saja, ada 3 poin yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama mengenai fenomena kajian barat tentang Al-Quran. Dalam perkembangannya, seiring dengan kebangkitan Islam pada abad pertengahan, Barat berupaya mendalami Islam. Sebagai pintu masuk memahami Islam adalah dengan memahami Al-Quran. Oleh karena itu, model kajian Al-Quran pertama yang dilakukan Barat adalah dengan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya. Kemudian berkembang pada kajian lain yang terkait dengan Al-Quran. Poin yang kedua yaitu menjelaskan 2 tokoh orientalis. Sebelumnya, apa itu orientalis? Orientalis adalah orang yang mempelajari masalah-masalah ketimuran, termasuk keislaman. Para orientalis adalah ilmuwan Barat yang mendalami bahasa-bahasa kesusastraan, agama, sejarah, adat istiadat, dan ilmu dunia timur. Tokoh orientalis yang pertama adalah Christoph Luxemburg. Christoph Luxemburg seorang warga dari Jerman yang berkebangsaan Lebanon. Dia penganut Kristen yang mempunyai nama asli Ephraim Malki. Dia adalah seorang orientalis kontemporer yang mengkaji Al-Quran dari sisi kebahasaan. Dia menggunakan pendekatan filologis mendekonstruksi Mushaf Utsmani. Alasan dia menggunakan pendekatan tersebut adalah karena adanya perbedaan qiraat atau bacaan dalam Al-Quran. Christoph mengklaim bahwa bahasa Al-Quran sebenarnya bukan dari bahasa Arab, melainkan banyak dipengaruhi oleh bahasa Syriak Aromaik. Ada 3 pernyataan Christoph mengenai Al-Quran, yaitu yang pertama, bahasa Al-Quran sebenarnya bukan dari bahasa Arab. Yang kedua, kosakata Al-Quran berasal dari bahasa Syriak Aromaik dan ajarannya pun berasal dari tradisi kitab suci Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga adalah Al-Quran yang ada tidak sahih, sehingga perlu ditinjau dan diedit kembali. Adapun contoh kajian Christoph terhadap kata Al-Quran itu sendiri, yaitu dia menyatakan bahwa Quranan yang dipahami sarjana muslim sebagai qoro'ah, yaitu membaca, atau kornan, adalah keliru. Jadi menurut Christoph, Quranan itu berasal dari kata Kiryana yang merupakan bahasa Syriak Aromaik yang berarti ajaran liturgi dari kitab Injil kuno. Tokoh orientalis yang kedua yaitu John Wansbrough. Nama lengkapnya adalah John Edward Wansbrough. Dia lahir di Peoria, Illinois pada tanggal 19 Februari 1928 dan wafat pada Juni 2002 pada usianya yang ke-74 tahun 4 bulan. John Wansbrough dalam mengkaji Al-Quran menggunakan 2 metode. Metode yang pertama adalah metode filologi dan historis, yakni meneliti Al-Quran, meneliti asal-usul kata, kebudayaan suatu bangsa berdasarkan teks, serta sesuatu yang mempengaruhi asal-usul Al-Quran. Seperti yang dikatakan John Wansbrough, bahwa Al-Quran merupakan imitasi dari kitab Taurat. Metode yang kedua adalah metode analisis sastra, yakni mengungkapkan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun contoh kajian John Wansbrough terhadap Al-Quran adalah pengambilan term setan. Umat muslimah dalam pandangan John Wansbrough yang menaikkan status dan kumpulan ucapan atau logia Al-Quran kepada derajat
kitab suci yang bernilai mutlak. Yang lebih fatal lagi, dengan merujuk kepada Quran surah Al-A'raf ayat 71 dan surah As-Saffat ayat 156. John Wansbrough memberi arti kata Alkitab atau kitab Allah yang ada dalam Al-Quran dengan ketetapan otoritas, bukan dengan kitab suci. Keengganannya untuk menyebut Al-Quran sebagai kitab suci tersebut tampaknya bertujuan untuk melepaskan Al-Quran dari jalinan yang transendental, yakni wahyu Allah. Poin yang ketiga yaitu perbedaan serta persamaan dua tokoh. Menurut saya, persamaan dua tokoh tersebut adalah sama-sama mengkaji Al-Quran menggunakan pendekatan filologi, yaitu meneliti Al-Quran dari segi kebahasaannya. Namun perbedaannya di sini, Christoph hanya menggunakan pendekatan filologi, sedangkan John Wansbrough menggunakan filologi historis serta analisis sastra. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.